Setelah digempur dari berbagai penjuru, status kepemilikan ijazah SMA atau yang sederajat milik Gibran Rakabuming itu makin benderang. Gibran, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Rismond Sianipar, dipastikan tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Rismond, maka selain bisa dikenakan ancaman pidana, Gibran itu dipastikan bisa dimakzulkan. Ini tinggal tergantung sekarang proses politiknya di DPR, atau lebih tepatnya political will dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Presiden Prabowo oke, jadi barang itu. Dalam konteks ini, pertemuan rahasia empat mata antara Joko Widodo dan Presiden Prabowo yang dilaksanakan di Kertanegara hari Sabtu 4 Oktober lalu dapat diduga sebagai bagian dari upaya Jokowi melobi atau bahkan menekan Presiden Prabowo untuk tidak memberi lampu hijau proses pemakzulan Gibran. Selain para aktivis, purnawirawan, dan kemudian juga emak-emak, tentu saja civil society, tidaknya ada dua front ini yang sekarang ini menjadi ancaman serius bagi Gibran itu. Pertama ini adalah geng. Nah, kita meminjam istilahnya geng Solo ya. Nah, tapi ini kita sebut aja apa ya, geng RRT, ya, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa yang terus bergerak membuktikan ketidakabsahan ijazah SMA atau SMK yang sederajat yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming, yang pada waktu itu digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden ke KPU. Yang kedua, ini ada seorang pengacara yang bernama Subhan Palal yang kini tengah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Geng RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa sudah melangkah jauh dengan mendapatkan kopi surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di era ketika Kemendikbudnya, Menteri Dikbudnya itu masih dijabat oleh Nadiem Makarim. Ini artinya era ketika presidennya itu masih dijabat oleh Joko Widodo. Penting dicatat bahwa dokumen yang dipegang oleh Roy Suryo dan Rismond ini berupa surat keterangan, bukan surat keputusan. Artinya tidak punya kekuatan hukum karena hanya keterangan yang tidak punya sandaran atau dasar hukum yang kuat. Nah, karena itu, Rismond secara lantang setelah pertemuan dengan Dirjen Dikdasmen, sekarang kementeriannya menjadi Pendidikan Dasar dan Menengah itu, berani memastikan bahwa Gibran itu tidak punya ijazah SMA atau SMK yang sederajat lah ya gitu. Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau universitas? Nggak bisa. Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan, ya jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti, ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti, ya. Kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam, jangan diada-adakan, ya kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020, karena dibuat 2019, terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Nah, kalau sudah megang dokumen itu, apa yang harus dilakukan? Seperti dalam konten sebelumnya, saya menyatakan ya ini geng RRT atau siapapun warga negara Indonesia yang ini punya concern sangat tinggi dengan persoalan ijazah Gibran, itu bisa mengajukan permintaan ke KPU atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan kopi ijazah atau surat keterangan ijazah penyetaraan SMA atau SMK atau apapun lah milik Gibran gitu ya. KPU itu sekarang sudah nggak bisa ngeles ya, itu harus diberikan ya. Bahkan ini kan kalau belajar dari Bonatua Silalahi, dia cuma mengirim email saja ke KPU dan kemudian diberitahu kapan bisa diambil itu ya. Karena apa? Karena memang aturan KPU yang mengecualikan 16 dokumen milik calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak boleh diakses oleh publik, termasuk ijazah itu, kan sudah dicabut. Karena itu kemudian ketika Bonatua Silalahi mengirim email, ya langsung diberikan kopi ijazah
Joko Widodo itu. Sekarang kita tinggal ngecek apakah dokumen yang diserahkan ke KPU sebagai persyaratan calon wakil presiden itu sama dengan yang dokumen yang diperoleh dari Kementerian dari Dirjen Dikdasmen. Ya, ini keterangannya penyetaraan ijazah SMK dari UTS Insert untuk bidang kompetensinya di akuntansi. Harusnya kalau seperti yang tercantum dalam situs resmi KPU tentang riwayat pendidikan Gibran, kan dia disebutkan menempuh pendidikan SMA-nya itu 2 kali. Di Orchid Park Secondary School Singapura tahun 2002-2024 dan UTS Insert Sydney tahun 2004 sampai 2007. Yang di Singapura hanya 2 tahun, jadi tidak mungkin dia tamat di sana dan dapat ijazah gitu ya. Sementara di UTS Insert tertulis 3 tahun, 2004-2007. Jadi logikanya yang digunakan penyetaraan adalah SMK atau derajat tadi bidang peminatan akuntansi adalah dari UTS Insert. Ini data yang dari KPU loh, data resmi ya. Tapi masalahnya kan seperti yang dikatakan oleh Ihsan Katonde, ini warga negara Indonesia di Sydney, seperti dalam wawancaranya dengan saya sebelumnya, kan dia menyatakan bahwa Insert ya namanya Insert ya, bukan UTS Insert. Itu lembaga khusus bahasa Inggris. Jadi bukan high school, bukan SMA. Keterangan Ihsan menjadi lebih penting dan relevan karena Gibran pada waktu itu dia kepada Ihsan ini yang mengantarkan dia berkeliling kota Sydney ketika Gibran bersama anak dan istri. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Ya, di sini teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan di sini, tangkap dan adili Jokowi untuk masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkejujuran, serta bermoral, jadi insya Allah. Ya, kalau tidak mau dikatakan boneka, tangkap Jokowi dan silakan diadili. Aparat penegak hukum jadi kambing conge, urusan ijazah satu saja sampai 2 tahun belum kelar juga. Astagfirullah. Nah, seterusnya dikendalikan tukang kayu yang diduga ijazahnya UGM palsu. Jadi para amburadul penegakan hukum negeri ini, penipu bisa jadi penguasa negara dan bebas kebal hukum. Jadi sungguh memalukan, sudah terbukti ijazah palsu, mengapa tidak bisa diselesaikan. Nah, teman-teman, kasus ijazah Jokowi dan Gibran adalah kecerobohan KPU dan keculasan Joko Gibran. Jadi anak dan bapak sama-sama perusak dan meritokrasi di negeri ini. Jadi betul juga kata Pak Bentor ini, selama jadi wali kota 2 periode di Solo tidak pernah disebut-sebut tamat UGM. Jadi gila mulu rakyat dibungkam selama Jokowi jadi pejabat negara, Megawati yang juga ikut bertanggung jawab juga krusnya. Jadi ijazah Jokowi dan Gibran terbukti palsu, benar-benar hancur lebur negeri ini yang kitanya mengaku negara hukum dengan bukti-bukti yang sudah begini terang benderang, tapi dibiarkan berlarut-larut. Hukum dirusak oleh 1 orang, tangkap Jokowi selesai, urusan sudah tidak ada gaduh lagi. Nah, betul Kak, memalukan Indonesia, masa kasus ini gak selesai-selesai. Jadi ada gula, ada semut, gulanya habis, semutlah lari mencari gula yang lainnya. Jadi teman-teman, di sini kasihan Bambang Tri sudah dipenjara juga yang lain. Betapa besar dosa Jokowi dan pihak yang mendukung Jokowi begitu masih mungkir sampai sekarang. Jadi jutaan TKI di Malaysia marah besar sekarang karena ketahuan benar ijazah Mulyono palsu. Jadi emang Mulyono dasar pembohong, pengkhianat dan memiskinkan Republik Indonesia. Jadi sudah tangkap rame-rame, tak payah tunggu jaksa ataupun tahu polisi. Jadi ya sekarang makin banyak yang mengkritik Pak Jokowi. Dulu hanya Bambang Tri, semuanya saya sokong, ayo kita ramai-ramai ketik dan tindakan. Ijazah dan kerjanya Jokowi selama 10 tahun. Jadi teman-teman, selama ini semua jenderal TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut dan Polri. Jadi gimana perasaan Anda? Ya, Anda yang kinerjanya sumuhan dagu oleh yang berijazah palsu, tukang kayu hebat bisa bohongi semua pejabat-pejabat dan terutama semua jenderal-jenderal. Jadi bagaimana kalau misalnya segera diadili Jokowi dan Gibran tentang ijazahnya dan korupsinya demi hukum dan keadilan. Jadi tangkap dan adili KPU Solo, DKI, dan pusat. Nah,
Kasus sudah terang benderang kok nggak ada yang berani dalam menangkap. Jadi mantap, tangkap dan adili JKW korup, hukum mati, suruh bayar 5.000 tril untuk bayar hutangnya ke negara. Jokowi jujurlah, jangan makin banyak berbohong. Ya, wong aparat penegak hukumnya disumpel cuan mana tahan. Nah, teman-teman selanjutnya, jadi kasus ijazah ini tidak selesai-selesai. Ya, karena ada indikasi penegak hukum sudah terpasung oleh Pak Jokowi. Jadi semua petinggi penegak hukum di Indonesia ini adalah hadiah dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau ijazah Bapak Prabowo, jangan khawatir, rakyat gak perlu tanya ijazahnya. Rakyat pun sudah tahu mana yang sekolah tinggi, mana yang pura-pura sekolah. Ya, enggak memang benar, yang memang pembohong di wajarnya rakyat sudah tahu. Jadi itulah hebatnya Jokowi. Walau dia tidak sarjana, tapi se-Indonesia bisa dibohonginya. Artinya dia pembohong yang sangat besar. Nah, kita sedih baik penegak hukum atau pejabat lainnya semua diam, tidak mau ikut campur untuk mengkelirikan kebenaran ya atau keaslian ijazah Jokowi, atau ini Jokowi sudah menguasai semuanya. Nah, bantai terus emang itu palsu. Jadi ayo penegak hukum, Polri, Kejaksaan, jangan tebang pilih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Megawati seharusnya bertanggung jawab. Jadi di sini disampaikan teman-teman, terima kasih ya, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kasus ini supaya cepat untuk diterselesaikan. Nah, selanjutnya polisi, kalau penculikan anak cepat, jadi kasus narkoba cepat, kasus pembunuhan cepat. Nah, sementara ini kasus ijazah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Jadi para penegak hukum yang diberi kewenangan menangani kasus ijazah Jokowi ini tapi hanya diam, apalagi justru menutupi atau melindungi Jokowi. Ya, jadi alangkah beratnya Anda nanti di akhirat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi teman-teman selanjutnya ya sangat bagus kalau Pak Prabowo sudah mendengar dan tidak merasa boneka Jokowi. Artinya kedepannya Pak Prabowo ya tidak akan tunduk pada siapapun dan bisikan-bisikan menyesatkan mengatur negeri ini. Kami support Pak Presiden karena yang memilih Pak Prabowo jadi presiden adalah rakyat. Maka kembalikanlah hasil kerja dan pikirannya untuk rakyat Indonesia. Jadi bravo Pak Presiden Prabowo, bersihkan Indonesia dari tikus-tikus yang merugikan negara dan terus berjuang untuk sejahterakan rakyat Indonesia. Ya, mumpung masih ada kesempatan pengadilan pada negara dan bangsa. Nah, selagi ijazah aslinya tidak ditunjukkan ke publik, maka kasus ijazah bertele-tele, usut semua pihak yang terlibat, salam akal waras. Jadi tidak mungkin kan akan selesai sampai akhir zaman dan memalukan sekali. Nah, teman-teman selanjutnya semoga cepat digulung siapa saja memakai dan mereka yang memfasilitasi ijazah. Jadi Jokowi jangan dipaksa menunjukkan ijazah yang asli, karena tidak punya ijazah asli gimana mau menunjukkan orang yang tidak punya. Ya, masyarakat sudah muak lihat, sudah banget jelas kesalahannya, terutama masalah ijazah, tapi belum ditangkap dan diadili. Apa nunggu Jokowi menghilang kabur? Jadi saya sangat senang pembicara Pak Brothor, sangat meyakinkan, runut dan teratur bicaranya. Jadi waduh gimananya para Polri, para TNI, para pejabat negara bisa ketipu sama Jokowi si penipu ijazah palsu. Jadi malah bersengkokol sama si ijazah palsu dan tidak melukah kalian. Ya aku sebagai rakyat kecil jijik dengarnya juga, sudah benar-benar rusak moral kalian. Ya selanjutnya teman-teman di sini disampaikan di sini yang vonis bersalah atau tidak pengadilan. Ya bukan Kapolda dan Pak Jokowi harus buktikan, tunjukkan ijazah UGM-nya yang sudah asli. Jadi negara sebesar ini kalau sama satu orang ataupun Mulyono mending bubar saja. Ya gak bisa diselesaikan kasus ijazah palsu Mulyono dan Samsul. Jadi gara-gara disumpel pakai duit maka loloslah oknum dalam menipu rakyat Indonesia dengan data pribadi yang bukan haknya. Nah, yang terhormat Bapak Presiden, kalau emang benar gak jadi boneka Jokowi, selesaikan masalah ijazah palsu Jokowi. Jadi bukti-bukti konkret jelas dari awal sampai akhir, kenapa masih diam.
Jadi lanjutkan, kejujuran paling utama dunia, sementara akhirat selamanya. NKRI harga mati, koruptor hukum mati. Melihat tayangan ini semakin yakin Jokowi menipu negara dengan menggunakan ijazah palsu. Jadi selanjutnya teman-teman, Presiden Prabowo pura-pura tidak tahu dan terkesan melindungi sebagai bentuk balas budi daripada Jokowi. Jadi usung tuntas, apabila berdampak hukum penjara kan jelas, ini negara dipertaruhkan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.